Ya, maaf ada gangguan ya tadi. Oke, jadi untuk kali ini kita lanjutkan perkuliahan kita ya, TPU. Sebelum kita lanjutkan mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi kemarin ya. Ada enggak? Terkait dengan mungkin apa namanya bentuk normal gitu ya, normal komsi maupun normal gainback. Oke ya, belum ada ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi eh, kalau kita lihat materi di slide ini, sebetulnya properti apa namanya bahasa bebas kontak itu sebetulnya salah satunya tadi apa namanya bentuk eh, normal komsi ini ya. Bentuk normal komsi itu salah satu apa namanya materi yang ada di ini ya. Normal komsi itu salah satu yang masuk ya properti dari bahasa bebas kontak. Kemudian lemma pumping ya, kelihatannya kemarin sudah dibahas dengan Pak Fajar juga ya terkait lemma pumping. Di sana sangat digunakan untuk pembuktian-pembuktian gitu ya, pembuktian untuk eh, bahasa bebas kontak itu sendiri ya. Termasuk ini properti closure maupun decision ya. Di sana kita nanti akan mengetahui apa namanya bahasa bebas kontak yang apa namanya tidak ambigu juga ya. Kemarin belum kita bahas tentang yang ambigu juga ya, tentang ambigu. Di sini nanti terkait dengan properti dari bahasa bebas kontak itu sendiri ya. Kalau nanti saudara pengen mencari apa namanya eh, eh, tentang aplikasi ya Bapak bahasa bebas kontak, artinya nanti kan juga larinya ke ekspresi reguler gitu ya. Ekspresi reguler nanti saudara bisa eh, belajar lebih jauh misalkan menggunakan Python ya. Di sana nanti banyak sekali ya yang terkait dengan grammar ini. Ini contoh beberapa link ya yang sudah eh, mana tadi yang sudah kita cari ya terkait dengan grammar. Nanti di sana ada beberapa eh, coding ya nanti yang mungkin bisa saudara coba gitu ya terkait dengan ekspresi reguler ya, ataupun grammar itu sendiri. Oke, ya. Yang kemarin terkait dengan bentuk normal komsi ya. Eh, di sana ketentuannya cuma ada dua hal gitu ya. Dia apa namanya aturan produksinya itu eh, tepat dua variabel atau tepat satu apa namanya eh, terminal gitu ya, terminal ya. Sehingga nanti kalau masih ada apa namanya kosong ya ataupun ada landa landa production atau ada unit production, ada useless production itu nanti harus di substitusi dulu atau dihilangkan dulu gitu ya. Sehingga nanti landas produksinya berbentuk yang paling sederhana yang seperti kita pelajari kemarin. Ya. Dalam membuktikan apa namanya bahasa bebas kontak yang berbentuk normal komsi ya nanti harus dibuktikan bahwa apa namanya grammar bebas kontak itu ekuivalen dengan grammar bebas kontak yang sudah ditransformasi gitu ya yang ditransformasi ke nanti di apa namanya di transformasi ke normal komsi form ya.
komsi normal kom, CNF atau NCF ya, normal komsi kom. Ya, jadi ini cara apa namanya mentransformasinya ada 4 langkah ya kemarin. Ada menambahkan start simbol yang baru, mengeliminasi apa namanya epsilon production ya atau lambda production, mengeliminasi unit production, dan nanti sisanya atau aturan-aturan nanti dikonversi ke bentuk tadi ya, aturan yang sebelah kanan tadi memenuhi kaidah 2 variabel atau 1 terminal tadi gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan kemarin gitu ya. Sehingga banyak sekali ya contoh-contoh grammar bebas kontak yang masih ada epsilon production, unit production gitu ya, itu harus dieliminasi dulu menggunakan substitusi. Setelah itu baru dikonversi ya, dikonversi aturan yang tersisa itu ke dalam bentuk yang aturan sebelah kanan itu 2 variabel atau 1 terminal. Ya. Ini apa namanya kalau menambahkan aturan baru ya bisa S0 menghasilkan S gitu ya. Kemudian bisa meremove epsilon production atau lambda production ya. Kemudian mengeliminasi unit production ya dengan substitusi ya. Nah, terus ini aturannya kemarin dengan saudara bisa mengkonversi itu ya. Mengkonversi kalau sebelah kanan ini ada kombinasi variabel dengan terminal ya. Ini harus dilakukan konversi sedemikian hingga nanti sebelah kanan ini hanya terdiri tepat 2 variabel atau tepat 1 terminal gitu ya. Nah ini. Jadi sebelah kanan ini bentuknya apapun gitu ya, kombinasi dari variabel dengan variabel atau variabel dengan terminal yang lebih dari 2 gitu ya, nanti harus dilakukan ini. Oke. Substitusi ya. Oke, ya ini yang contoh kemarin ya. Contoh kemarin ini ada kalau dicek di sini ada unit production sama ada epsilon production atau lambda production. Ya. Nanti ini bisa dicoba gitu ya. Ditransformasi ya. Nanti grammar yang sudah dalam bentuk normal komsi itu seperti apa gitu ya. Ini yang sudah dilakukan kemarin. Oke. Kemudian cleaning up grammar gitu ya. Jadi di sana kita bisa mengeliminasi simbol useless ya. Simbol useless itu harus dieliminasi. Kemudian apa namanya? Di sana dalam urutan untuk simbol X yang dapat digunakan itu harus memenuhi ketentuan ya, dapat menurunkan string terminal ya yang memungkinkan dari start simbol ya. Kemudian pencapaian sebuah string dari start simbol gitu ya, dari start simbol. Dari S menuju ini ya. Ada penurunan ya, ada pencapaian atau ada jalur ya, ada jalur untuk dapat menurunkan string itu sendiri. Yaitu yang kemarin sudah kita runut gitu ya, bagaimana memenuhi kaidah ya. Di sana kita bisa menghilangkan
simbol-simbol yang useless, menghilangkan lambda production, dan menghilangkan unit production-nya. 3 hal yang kemarin sudah kita bahas gitu ya. Nah, ini. Jadi ini cara apa namanya mengeliminasi useless symbol kemarin ya. Kalau nanti ada useless symbol apa namanya harus dieliminasi. Kita bisa mencari caranya ya, mencari ya penurunan terminal string ya yang tidak dapat dilakukan. Baru nanti digunakan induksi matematik dalam menyusunnya. Oke, saya kira itu kemarin sudah kita coba ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan ada apa namanya? Ada useless symbol ya. Ada bisa dikatakan unit production itu ya, unit production itu. Oke. Atau ada yang tidak bisa dicapai gitu ya, tidak bisa dicapai. Ada enggak di situ? Nanti saya dirunut gitu ya. Oke. Jadi intinya di sana di apa namanya ketentuan-ketentuan bahasa bebas kontak itu harus dilakukan satu penyederhanaan ya seperti yang kemarin dilakukan. Di sini cuman di slide ini dia lebih menekankan ke tekniknya gitu ya, tekniknya bagaimana mengeliminasi dan sebagainya ya secara algoritmik gitu ya, secara algoritmik seperti itu. Kalau yang slide kemarin yang saya tunjukkan itu lebih ke contohnya ya, contoh bagaimana mengeliminasinya gitu ya, dalam bentuk contoh-contoh ya. Kalau yang slide ini lebih ke algoritmanya gitu ya, algoritmanya. Oke, saya kira ini juga tidak masalah ya. Intinya bagaimana kita bisa menurunkan apa namanya simbol-simbol atau string ya dari terminal dari apa namanya S ini dari variabel awal ini ya, dari variabel awal S bagaimana kita bisa menurunkan gitu ya. Caranya begitu. Secara rekursif ya. Secara rekursif nanti bisa kita dapatkan ya simbol yang dapat diturunkan ya, dan simbol yang tidak dapat diturunkan. Nanti harus yang tidak dapat itu nanti harus apa namanya kita cari untuk dieliminasi. Nah, itu yang di komsi ya kemarin ya, sehingga saudara bisa menyusun betul-betul grammarnya itu dalam bentuk normal komsi ya. Kemudian yang selanjutnya properti yang kedua adalah lemma pumping. Lemma pumping untuk bahasa bebas reguler. Ya, bahasa bebas kontak ya, bahasa bebas kontak. Ya, di sana juga sebenarnya bahasa reguler itu contohnya gitu ya. Ya. Ini beberapa apa lemma pumping yang kemarin sudah saudara pelajari ya. Pada bahasa reguler gitu ya. Jadi prinsipnya sama ya. Lemma pumping pada apa bahasa bebas kontak ini sama dengan lemma pumping pada bahasa reguler yang saudara dipelajari kemarin ya dengan Pak Fajar. Saya pantau kemarin ada penugasan tentang lemma pumping ini ya. Jadi di sana apabila ada dua buah string ya yang di pum ini nanti di tengahnya bisa diturunkan gitu ya dengan cara mengcopy ya sejumlah apa namanya simbol-simbol ini ya, ini contohnya ya. L adalah bahasa bebas kontak, kemudian nanti terdapat integer P ya. Selanjutnya nanti untuk setiap string W ya dalam L dengan panjang string W itu
lebih besar atau sama dengan P gitu ya, lebih besar atau sama dengan P, maka nanti akan terdapat ini ya, ini yang sudah ada apa namanya di tengahnya ya, penambahan ini ya. Di situ terdapat U VXJZ ya, yang juga merupakan string W ya, sedemikian hingga panjang dari PXY ya, itu lebih kecil sama dengan P, dan panjang dari PJ itu lebih besar sama dengan lebih besar 0 gitu ya. Sehingga nanti secara rekursif ini ya, secara rekursif bisa dibuat ini ya, dari I0, I1, I2, I3 dan seterusnya gitu ya. Sehingga bisa dikatakan setiap I lebih besar sama dengan 0 nanti didapatkan U V pangkat I X Y pangkat I Z ya. Dan ini ya, ini sebuah string ya, sebuah string yang apa namanya tadi dikembangkan di tengahnya tadi ya, dikembangkan, di copy ya, di dalamnya ada pengkopian yang string ini nanti juga terdapat dalam bahasa bebas kontak L gitu ya. Ya, ini ketentuannya seperti itu. Bisa diilustrasikan dalam bentuk diagram nantinya ini. Ini. Jadi bisa menggunakan parsing tree ya untuk visualisasi untuk setiap string yang panjang ya, string B ini yang merupakan elemen dari bahasa bebas kontak ya. Ini contohnya ya, dimulai dari S ya, variabel awal ya. Kemudian ini ya, ada beberapa pengkopian ini ya, pengkopian ya, pengkopian nanti di situ ya, sehingga nanti di situ akan dilakukan pengulangan ya untuk beberapa non terminal gitu ya. Misalkan di situ kalau kita lihat ada BA ini ya, BA ini kan diulang juga ya, yang dari di ini ada beberapa yang nanti diulang di situ. Ya, kemarin mungkin saudara juga sudah mencoba ya untuk adanya pengulangan dalam menggunakan rule itu ya, rule itu. Ya, misalkan B gitu ya, B di dalamnya nanti muncul B lagi ini ya, diulang lagi. B nanti dimunculkan. Ini merupakan pengulangan rule yang memungkinkan ya pada lemma pumping. Ilustrasi gampangnya seperti ini ya. Ini skema pembuktiannya ya ini. Jadi semula kan bisa jadi dari start simbol itu ada rule ya untuk menghasilkan A. Dari A sendiri nanti ya bisa menghasilkan UZ misalkan. Tapi nanti di A sendiri nanti akan ada pengkopian dari A ya, A itu dikopi lagi, nanti ada PJ gitu ya. Dan di PJ nanti ada X yang nanti bisa dikopi lagi, nanti turun terus gitu. X juga nanti bisa diturunkan lagi gitu ya, dikopi terus sehingga apa namanya di sini ada semacam proses iterasi gitu ya, proses iterasi kayak semacam pengkopian ya, atau mengulang gitu ya, mengulang dari salah satu rule yang ada. Contohnya ini kalau dia itu skema dari sebuah rule gitu ya, sehingga kalau ini bisa tetap diulang terus ya, otomatis string yang dihasilkan juga masih termuat ya. Yang bawah ini kan string-string yang bisa dihasilkan ya. Nanti kalau dibaca string ini kan dari simbol paling kiri sampai simbol paling kanan gitu ya, yang sudah berupa terminal semua. Ini apa
barisan dari string, barisan dari simbol itu disebut sebagai string gitu ya. Oke, jadi itu prinsip dari apa namanya lemma pumping. Ya. Ada semacam pengkopian bagian-bagiannya gitu ya. Contohnya ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi semula kan hanya ujet ya. Kemudian nanti di copy dan seterusnya. Ya, oke ya, ilustrasinya seperti itu. Sehingga nanti ini kalau secara lemma atau nanti secara teorema juga harus dilakukan satu deskripsi ya, bagaimana menunjukkan ya apa namanya panjang daripada tree tadi ya. Jadi kita harus melihat panjang dari lemma panjang pumping tadi ya, misalkan P, jadi harus kondisi ketentuan di awal tadi harus dijamin ya, harus dipenuhi gitu ya. Panjang dari PJ itu harus lebih besar 0, kemudian panjang dari PXJ ini harus lebih kecil sama dengan P ya. Oke. Nah ini saya kira nanti bisa dianu sendiri ya. Saya kira tidak masalah kalau tentang lemma pumpingnya. Intinya di situ saudara apa namanya menjamin gitu ya, menjamin part yang dihasilkan itu nanti menghasilkan string yang panjangnya tetap memenuhi kaidah yang ada gitu ya, kaidah yang ada di sana tadi. Oke, saya kira itu ya, ini enggak tidak saya sampaikan. Ya, jadi nanti saudara bisa apa namanya mencoba beberapa bahasa bebas konteks ya. Bahasa bebas konteks ini contohnya yang B ini contoh bahasa bebas konteks ya. Diasumsikan B ini adalah bahasa bebas konteks, maka nanti harus dalam pembuktian dengan kontradiktif di situ ya, menggunakan panjang pumping P di sana ya, sehingga dengan pembuktian kontradiktif ini ya, asumsi nanti ini dipenuhi apa namanya kaidah-kaidah pembuktian kontradiktif itu ya, akhirnya nanti bisa dikatakan oh B ini bukan bahasa bebas konteks gitu ya. Jadi nanti saudara apa namanya menunjukkan ya, menunjukkan bahasa itu bebas konteks atau bukan ya. Kalau bahasa bebas konteks ya nanti saudara bisa tunjukkan ya contohnya tadi ya, bahasa yang diperoleh dari bentuk normal ya, ini kebanyakan bahasa bebas konteks ya. Tapi ada juga bahasa yang tidak bisa diturunkan ya dari apa namanya bahasa apa namanya bentuk normal komsi atau grammar bentuk normal komsi itu ya. Ya, ini intinya ya di pembuktian seperti ini ya, kita harus melihat ya bahasa itu nanti bahasa bebas konteks ataupun tidak gitu ya. Ya, nanti kalau itu bukan bahasa bebas konteks ya, nanti pembahasannya itu di materi berikutnya ya, nanti akan dibahas tentang mesin Turing ataupun tentang push down automata ya, ya nanti yang handle apa namanya bahasa-bahasa yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau bahasa bebas konteks itu lebih banyak hampir mirip dengan bahasa reguler gitu ya, bahasa reguler. Nah, yang bukan bahasa bebas konteks itu nanti juga lebih banyak ke bahasa yang non reguler gitu ya. Oke, itu aja. Nanti saudara bisa pelajari contoh-contoh yang
ada di buku 01 ya, di sana sudah kita lihat ada banyak contoh tentang ini pembuktian menggunakan pumping ya untuk melihat bahasa itu bebas kontak ataupun bukan. Ini juga jadi kebanyakan lema pumping ini untuk membuktikan ya bahasa itu bukan merupakan apa namanya bahasa bebas kontak gitu ya. Ya, jadi artinya kita meneliti ya bahasa itu yang mana yang masuk bahasa bebas kontak, mana yang bukan bahasa bebas kontak. Tapi biasanya lema pumping itu untuk membuktikan bahwa bahasa itu bukan bebas kontak gitu ya. Ya kalau bahasa bebas kontak kemarin kalau pembuktiannya ya cukup misalkan bahasa bebas kontak itu nanti bisa dibuat apa namanya diagram NFA-nya misalkan gitu ya. Ini nanti bisa dibuktikan bahasa bebas kontaknya nanti sama dengan bahasa mesinnya misalkan atau bahasa automatanya gitu ya, semacam itu. Ini juga ya, ini juga pembuktian ini menggunakan asumsi, jadi menggunakan kontradiktifnya. Jadi biasanya di sini contoh-contohnya adalah bahasa-bahasa yang bukan merupakan bahasa bebas kontak. Ya, itu contohnya. Ya nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian ada istilah ketentuan dari bahasa bebas kontak adalah klosur atau tutupan gitu ya. Tutupan. Yang dimaksud tutupan itu apa gitu ya. Ya, di sana itu termasuk apa namanya isu yang apa namanya terkait dengan grammar bahasa bebas kontak ya. Ya, misalkan di buku itu misalkan di sana nanti saudara bisa lihat ya apakah di sana nanti bahasa bebas kontak itu ambigu ya nanti kita coba ya, nanti saya dilihat di situ ya terus tutupan tadi ya jadi nanti operasi-operasi yang diterapkan di bahasa bebas kontak kemarin ya ada union, production, star gitu ya atau homomorfisme itu nanti apa namanya operasi yang bisa diterapkan pada bahasa bebas kontak ya. Jadi operasi klosur itu apa namanya nanti di bahasa bebas kontak itu substitusi di bawah klosur gitu ya. Ya. Oke. Artinya operasi substitusi itu nanti apa namanya dapat dipenuhi gitu ya, dipenuhi pada bahasa bebas kontak itu sendiri. Ya. Ya. Nanti kan saudara bisa membuktikan ya tentang apa namanya substitusi ya yang terjadi di bahasa bebas kontak ya. Oke, ya ini beberapa contoh gitu ya. Jadi dalam substitusi ini apa namanya tentang klosur ini ya, ini ada beberapa ini ya, beberapa hal ini salah satu contohnya language-nya adalah himpunan 0 pangkat n 1 pangkat n sedemikian hingga n lebih besar sama dengan 1 gitu ya dihasilkan oleh grammar bebas kontak S menghasilkan 0 S1 atau 01 ya ini
Ini menggunakan tadi ketentuan di closure under substitution ini ya, kita membuat S0 dulu gitu ya, S0 ya, sehingga kita peroleh yang bawah ini ya. S0 adalah himpunan A pangkat N, B pangkat N sampai hingga M lebih kecil sama dengan N. Nah, ini dihasilkan oleh grammar ini ya. Ini kan hampir sama toh grammarnya. Cuman apa namanya yang 0 tadi ya disubstitusi menggunakan apa AB ini ya. Nah, atau sebaliknya ya. Jadi ini A ini disubstitusi dengan 0 ya, yang B itu disubstitusi menggunakan 1 ya. Ini S1 ini AB ABC misalkan ya. Ini dihasilkan dari apa namanya grammar bebas konteks. S menghasilkan ABA, A menghasilkan C atau lambda atau epsilon gitu ya. Sehingga dari persamaan kedua dan ketiga ya, ini apa diganti ya, di rename ya, disubstitusi ya, ini untuk S0 dan S1 gitu ya. S0 itu tadi S kurung 0, S kecil kurung ini nanti diganti S0 ya, S kurung 1 ini nanti diganti S1 ini. Ya. Sehingga apa namanya? Nanti didapatkan grammar yang baru ini ya. Jadi S dalam kurung 0 nanti menjadi S0 ya. Ini grammar yang baru. S1 ya, ini grammar yang baru yang kedua. Ya, sehingga dari grammar yang pertama ya, grammar pertama yang ini S menghasilkan 0 S1 atau 01 ini nanti bisa 0 digantikan dengan S0, 1 digantikan dengan S1. Sehingga hasil kombinasi dari grammar itu ya menghasilkan grammar baru ini. Ini gambar hasil kombinasinya yang bawah ini. Jadi artinya nanti semula itu hanya satu grammar, nanti akan didapatkan grammar yang baru ini ya. Ini. Nah, ini adalah tutupan under substitution ya. Jadi kita bisa melakukan substitusi ya. Misalkan 0 disubstitusi dengan S0, 1 disubstitusi dengan S1 ini ya, sehingga dihasilkan grammar yang baru. Jadi ini adalah yang disebut closure di bawah substitusi gitu ya. Jadi terpenuhi operasi substitusi pada grammar itu gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada 3 grammar nanti bisa saling kita bisa mensubstitusikannya gitu ya. Ini salah satu contoh ya ketentuan pada bahasa bebas konteks adalah adanya ini apa namanya ketentuan closure ini ya. Salah satunya ada closure pada atau di bawah substitusi ini seperti semacam ini. Ya, ini ada konsekuensi yang dipenuhi pada apa namanya closure di bawah substitusi ya. Closure pada bahasa bebas konteks tentunya nanti juga akan dipenuhi pada operasi union, concatenation, start dan homomorfis ini ya. Jadi apa namanya ketentuan pada bahasa reguler yang dipelajari dengan Pak Pajar kemarin ya tentang union gitu ya. Di sini juga dipenuhi ini union dari L1 L2 nanti ya terpenuhi di sini juga nanti sebagai S dari L itu sendiri gitu ya. Termasuk concatenation ya, concatenation dari L1 dengan L2 juga terpenuhi ya pada
substitution untuk L ini. Ya, kalau L-nya nanti dilakukan suatu substitution, nanti terpenuhi ini ya. Termasuk star juga ya, star ini SL. Ya. Homomorfisme juga ya, dipenuhi juga. Ya. Jadi klausur pada bahasa bebas konteks ya tadi di bawah substitusi, sekarang di bawah union, concatenation, star dan homomorfisme ya, semua yang bisa diterapkan di bahasa reguler yang dulu dipelajari ya, yang nanti akan tetap dipakai di sini ya. Otomatis saudara nggak asing lagi dengan istilah union, concatenation, star maupun homomorfisme. Ini klausur under reversal ya, atau balikan gitu ya. Jadi kalau L itu elemen dari bahasa bebas konteks ya, otomatis nanti LR itu juga elemen dari bahasa bebas konteks itu sendiri gitu ya. Ya saudara nanti bisa apa namanya mencoba apa namanya suatu grammar ya, grammar G, PTSP yang bebas konteks nanti dapat disusun grammar balikannya gitu ya, grammar balikannya GR-nya gitu ya. Ya. Nanti saudara silahkan mencoba gitu ya, bagaimana menghasilkan grammar balikan dari suatu grammar gitu ya. Mungkin nanti perlu ada contoh suatu language yang nanti bisa ada balikannya, sehingga nanti grammarnya juga saudara bisa mengambil sebuah contoh seperti itu. Ya. Untuk pembuktiannya di sini juga menggunakan apa namanya induksi gitu ya, dari panjang derivatifnya. Ada juga klausur di bawah inverse homomorfisme gitu ya. Jadi ini di pushdown automata sebetulnya. Nah, kita mungkin belum membahas ini ya, pushdown automata. Jadi konstruksi berbasis pushdown automata. Ini nanti juga kita pelajari di pertemuan 2 ke depan gitu ya. Kalau pertemuan besok masih kita belajar kompilasi ya. Setelah kompilasi nanti baru kita mempelajari pushdown automata ini. Ya. Ini tentang apa namanya pembacaan simbol juga ya, sama nanti. Jadi input simbol-simbol ya yang ditangani pada pushdown automata ya. Dan di sini secara ada apa namanya inverse homomorfisme yang harus dipenuhi pada klausur ini. Nah, ini pushdown automata ya, tentunya belum kita pelajari, mungkin kita anggap aja ini apa sebuah automata gitu ya, yang menerima input nanti menyelidiki input itu diterima atau ditolak gitu ya. Dan pushdown automata itu menggunakan stack nanti ya, menggunakan stack ya. Kemarin untuk mesin-mesin FA yang dipelajari dengan Pak Fajar belum ada ini ya, belum menggunakan stack gitu ya. Masih biasa ya, input langsung diproses, nanti langsung diterima atau ditolak begitu ya. Nah, kalau ini udah ada media penyimpanannya ya, yaitu berupa stack gitu ya. Kalau pushdown automata berupa stack, kalau nanti kita belajar di mesin Turing ya, mesin Turing nanti media penyimpanannya sudah menggunakan pita gitu ya, menggunakan pita. Ya nanti ada perbedaan ya saat kita menggunakan stack maupun menggunakan pita ya. Kalau mesin yang kemarin belum ada media penyimpanan semacam ini gitu ya. Input langsung proses automata ya, langsung outputnya adalah diterima atau ditolak gitu ya. Nah, ini. Ya, jadi nanti silahkan apa namanya dipelajari lebih lanjut di pushdown automata ini nanti ya.
Oke. Kemudian ternyata untuk bahasa bebas kontak itu tidak dipenuhi operasi irisan gitu ya. Irisan itu tidak dipenuhi. Yang dipenuhi tadi ya substitution, union, concatenation, star, homomorphic ya. Jadi ada 5 operasi tadi yang bisa memenuhi. Tapi untuk irisan ya ini apa namanya bukan klosur ya, atau artinya klosur itu tidak terpenuhi atas irisan gitu ya. Ya sehingga apa namanya nanti bisa dicoba dengan counter example ini. Ya, ini sebuah language yang bukan merupakan apa namanya bahasa bebas konteks gitu ya, tetapi bisa dibuat L1 ini adalah bebas konteks ya, dan dapat dihasilkan oleh grammar ini. Ya. Nah, kemudian L2 demikian juga gitu ya, juga bebas konteks, maka L sama dengan L1 irisan dengan L2. Nah ini, jadi apa namanya ditunjukkan dengan counter example ya, dengan contoh pembuktian terbalik. Ya. Oke. Jadi sehingga artinya di situ ya bahasa bebas konteks adalah tidak dipenuhinya operasi irisan ya untuk klosurnya, termasuk komplement gitu ya, komplement juga. Ya, yang terakhir ini properti decision ya. Nah, ini apa namanya nanti kalau saudara punya apa namanya sebuah tata bahasa sebuah konteks, nanti harus ditunjukkan ya bahasa bebas konteksnya itu apakah kosong ya, apakah berhingga gitu ya. Ya, jadi apakah CML ini kosong gitu ya, nanti harus ditunjukkan, harus diuji gitu ya. Apakah bahasa bebas konteks ini berhingga gitu ya, berhingga. Apakah ini apa namanya kita ngecek membership dari string itu dalam bahasa bebas konteks ini. Nah, ini saudara nanti ngeceknya ya bisa menggunakan algoritma CJK kemarin. Ya. Kemudian nanti bisa ditunjukkan juga ya apakah nanti ada ambigu ya yang dialami pada bahasa bebas konteks ya. Ya nanti bisa kita contohkan ya nanti apakah keambiguan juga ditangani di sana ya. Nah ini ya, tentang apa namanya apakah kosong ya, pengujian kekosongan ini kita harus menunjukkan ya grammar bebas konteks itu ya untuk dapat menghasilkan ini ya bahasa bebas konteks, kita bisa mengecek pada grammar bebas konteksnya apakah jika start simbol adalah useless ini berarti apa namanya start simbolnya adalah useless ya, ini menunjukkan kosong gitu ya, CF apa bahasa bebas konteksnya kosong gitu ya, ini harus menunjukkan dari start simbolnya apakah useless ya, harusnya kan start simbol itu useful gitu ya, bukan useless ya. Iya. Untuk menguji keberhinggaannya ya bisa menggunakan lema pumping juga ini.
Apa ini agak ganggu tenggorokan. Jadi nanti saudara bisa menunjukkan keberhinggaannya, ya, menguji keberhinggaan dengan lemah pumping. Ya, otomatis di sana nanti apa namanya saudara harus bisa menunjukkan bahwa panjang sebuah string nanti terbatas gitu ya, sehingga nanti apa namanya bahasa itu adalah apa namanya berhingga, ya, terbatas juga, bukan bukan apa infinite gitu ya. Jadi nanti pembuktiannya menggunakan ini apa namanya lemma pumping. Ya, silahkan nanti dicoba mencari contoh ya bahasa bebas konteks apakah panjangnya tak berhingga gitu ya. Ya, untuk selanjutnya apa namanya nanti saudara bisa ngecek keanggotaan menggunakan algoritma CJK kemarin. Ya, sebentar. Ya, cuman ini di slide ini dia apa namanya dipenuhinya di non deterministik push down automata gitu ya. Sebetulnya juga di apa namanya bahasa bebas konteks ini juga sama nanti ya, bisa diterapkan ya, bisa disimulasikan ya menggunakan ini ya teknik pemrograman dinamis ya, menggunakan algoritma CJK yang kemarin sudah kita perkenalkan. Nanti bisa saudara coba juga menggunakan apa namanya CFLab gitu ya, CFLab untuk menunjukkan ya apakah di situ apa namanya sebuah string ya, saudara bisa cek nanti apakah algoritma untuk ini adalah apa namanya big O n pangkat 3 gitu ya. Nah, ini jadi secara eksponensial ini bisa dibuktikan pada non deterministic Boolean automata. Jadi silahkan nanti ya dicoba lagi ya algoritma CJK yang kemarin di CFLab juga ada ya, nanti saya dicoba menggunakan algoritma CJK yang ada di sana. Di sana intinya sebetulnya kalau pakai algoritma CJK saudara bisa menggunakan penurunan tree gitu ya, penurunan tree. Jadi kalau bisa diturunkan nanti seperti apa di sana. Ya, pengujiannya ya sebetulnya dari grammar bebas konteks bisa dikonversi dulu ya menjadi grammar dalam bentuk normal komsi ya. Nah, di sana setelah bentuk normal komsi baru bisa dilakukan apa namanya parsing gitu ya, parsing untuk menghasilkan string X ya oleh non terminal A. Ini contoh misalkan ini non terminal, nanti ada parsing seperti ini. Jadi kalau apa namanya normal komsi kan tadi terdiri atas tepat dua terminal gitu, dua variabel semacam ini gitu ya, sehingga nanti bisa dibuat parsingnya semacam ini ya. Jadi lebih gampang ya atau paling mudah itu memang bahasa bebas konteks yang ada harus dibuat dalam bentuk normal komsi, sehingga nanti parsingnya itu jelas kelihatan apa namanya aturan produksinya ya kelihatan seperti ini, lebih seimbang gitu ya, seimbang kanan kiri dari penurunannya gitu ya. Ya, kalau apa namanya grammar bebas konteks yang belum dalam bentuk normal komsi, nanti di sini dari A bisa jadi di sini apa anaknya itu tidak dua ya, bisa 3 bisa 4 gitu ya. Jadi
kurang bagus ya dalam pembangunan parsingnya. Lebih bagus ini memang dalam apa namanya membuat parsing ini harus sudah dalam bentuk normal komsi ya untuk grammarnya itu. Nah, caranya gampang, ini termasuk tadi ya dalam lemma pumping ya, ini harus men-split. Nah, ini X-nya nanti di-split lagi ya menjadi YZ misalkan ya. Nanti akan menurunkan apa namanya string baru gitu ya, dan seterusnya. Nah, penyeplitan ini ya nanti yang memungkinkan di sana apa namanya bisa diterapkan lemma pumping itu gitu ya, sehingga di situ nanti bisa apa namanya menghasilkan atau bisa melakukan satu pengkopian rule selanjutnya. Ya. Nah, ini apa namanya input string B ya berupa A1, A2 sampai AN gitu ya. Nah, ini jadi inputnya ini kalau ini ditulis di posisi bawah ini ya, karena algoritma JJK kan apa namanya bottom up ya, bottom up ya. Sehingga kita bisa bisa menyusun tabel segitiga gitu ya, di mana XIJ ini merupakan himpunan A sedemikian hingga A dapat dihasilkan ya AI plus 1 sampai AJ gitu ya ini. Jadi nanti di situ kita bisa melihat aturan mana yang apa namanya bisa digunakan ya, sehingga nanti bisa kita lihat S itu elemen dari X1N ya, ini 1N, artinya S itu dapat apa namanya menghasilkan ya, dapat diturunkan string B gitu ya. Jadi nanti kalau ini 5 gitu ya, kalau ini kan panjangnya 5, ini input B-nya ini panjangnya 5, berarti nanti X-nya X15 gitu ya. Kalau panjangnya N nanti X1N, sehingga nanti yang ini kalau dibuat dalam apa namanya notasi baru gitu ya, ini kita ganti misalkan dengan S ya, nanti di sini akan kelihatan parsingnya ya, parsing tree-nya akan kelihatan nanti. Jadi ini nanti nurun kemana gitu ya, yang sini kalau dalam rule grammar itu ini variabel apa ke bawah ini nanti akan sebetulnya bisa kita runut gitu ya, seperti yang kemarin cuman terbalik ya. Ya, kalau yang kemarin, yang slide kemarin A1, A2, A3 sampai A5-nya itu di atas, sehingga nanti bisa diturunkan begitu. Ya. Sebenarnya intinya sama gitu ya, intinya sama, kita menunjukkan parsing tree-nya sebenarnya. Kalau dari apa namanya grammar bebas konteks yang dalam bentuk normal komsi itu lebih bagus ya, bisa ditampilkan dalam bentuk tabel triangular semacam ini gitu ya. Jadi kalau dari atas ini kan X15 kan nurunnya kan 14 dengan 25. Untuk yang X14 nanti X13 dan X24. X25 nanti X24, X35 kan kelihatan nanti ya, sampai apa namanya ditemukan atau bisa menerima ini string A1, A2, A3, A4 dan A5-nya. Ya. Untuk algoritma detail kemarin saya tunjukkan di buku 01 ya, ada juga. Ini algoritma yang mirip yang ada di buku itu ya, ini. Intinya di situ apa namanya pengisian tabel itu baris by baris gitu ya, baris by baris dari bawah ke atas gitu ya, dari bawah baris per baris. Jadi kita ngisinya adalah baris yang bawah ini dulu, bawah ini terus naik gitu ya. Iya. Jadi kita nanti menghitung XIJ ya menggunakan induksi matematis ya.
basisnya apa, induksinya apa gitu ya. Jadi untuk basisnya kan di situ XII ya, XII kan X11 gitu ya, misalkan X11 ya sorry, X11 berarti nanti di sini untuk A1 dulu, untuk X22 A2 gitu ya, X33 A3 ini yang baris pertama ini ya, baris pertama ini untuk elemen basisnya gitu ya. Ini dari basis ini kita bisa mengisi baris pertamanya dulu. Kemudian untuk induksinya ini kita mengisi baris berikutnya gitu ya, secara induksi ya. 2 dulu, 3 dulu, 3, 4, 5 sampai ketemu J gitu ya. Nah, ini. Ya sehingga nanti saudara bisa menyusun ya tabel tadi, segitiga tadi ya, bisa melihat pasangannya ya, sehingga di situ kompleksitasnya big O n pangkat 3. Kalau di analisa algoritma nanti saudara bisa mengatakan total box-nya ya, ini pakai big O-nya ya n pangkat 3 ya. Nanti saudara bisa mencoba ya, mencoba tadi ya, penyusunan tabelnya. Misalkan misalkan ini ya, ini adalah grammar bebas kontak yang sudah dalam bentuk normal komsi ini ya. Ini kan normal komsi ini. Dan nanti misalkan diberikan input string A, B, B ya, nanti gimana hasilnya ya. Ya, bentuk tabelnya kayak apa nanti bisa dicoba ya. Oke. Jadi itu ya intinya sebetulnya untuk properti di bahasa bebas kontak ini ya sebetulnya mirip sekali pada bahasa reguler gitu ya. Cuman di sini ada penambahan di algoritma CYK itu ya, algoritma CYK ya itu untuk menunjukkan gitu ya, menunjukkan passing tree ya dari sebuah grammarnya ya, untuk mengecek string-string dari sebuah language-nya gitu. Jadi dari grammar ini nanti saudara bisa menentukan language-nya seperti apa gitu ya, language dari ini. Oke ya, di berikutnya ini ada beberapa hal ya terkait apa namanya permasalahan yang ada di bahasa bebas kontak ya. Ya, ada tentang ambigu ya. Kemarin belum kita bahas ya tentang ambigu pada grammar maupun pada bahasa bebas kontaknya. Ya. Irisan dari 2CF apakah kosong gitu ya, nanti bisa dicek apakah bisa dimungkinkan ada 2 CFL yang sama ya. Ini beberapa permasalahan yang harus apa namanya diketahui gitu ya. Oke, bisa kita lanjut ke ambigu yang kemarin mungkin belum saya tambahkan ya. Oke, di ambigu ya, ambigu sudah belum, agak lupa kemarin ya. Ambigu itu kayaknya sudah saya sebut juga ya saat itu. Semacam ini ya, ada penurunan dari sebuah grammar yang lebih dari 1 ya. Harusnya penurunannya itu sama gitu ya, penurunan itu hanya 1, baik penurunan kiri, penurunan kanan itu harus sama ya. Ini penurunan tree-nya ini harus sama gitu ya, harus, kalau itu merupakan grammar yang tidak ambigu ya. Kalau ini coba apakah ini ambigu gitu ya, grammar yang atas ini yang ditunjukkan hanya apa namanya rule-nya gitu ya, dengan ada input ini. Ini penurunan terkirinya ya. Penurunan paling kirinya ya di sini E plus E gitu ya, menggunakan ini.
Coba kita lihat hasilnya juga bisa kita lihat ini. A plus A kali A gitu ya. Ini penurunan paling kiri. Penurunan paling kiri yang lain ya ini ternyata penurunan kiri dan penurunan ada dua penurunan kiri yang menghasilkan pohon penurunan yang beda gitu ya. Tadi kan E menghasilkan ini tadi yang E plus E ya. Kalau ini kan E kali E gitu ya. Jadi kalau dirunut ya dari ini kan apakah menggunakan aturan yang pertama atau menggunakan aturan kedua gitu ya. Kan ini masih bebas gitu ya. Kita bisa menggunakan aturan pertama atau bisa menggunakan aturan kedua ya. Kalau penurunan paling kiri yang pertama tadi ya, ini menggunakan yang E plus E. Tapi untuk yang penurunan paling kiri yang ini ya, ini menggunakan E dikalikan E gitu ya. Jadi ternyata dilihat grammarnya pohon pohon penurunannya ini gitu ya, pohon penurunannya ini berbeda gitu ya, ini sama ini gitu ya. Nah untuk itu ada dua penurunan tree yang dihasilkan ya, ada dua penurunan tree yang dihasilkan dan ini ternyata beda itu ya, ternyata beda. Jadi kalau terjadi ini ada lebih dari satu penurunan tree gitu ya, ini dikatakan grammar itu ambigu gitu ya. Ya karena string ini mempunyai dua penurunan ya, mempunyai dua penurunan tree-nya ya. Kalau dibahas lebih lanjut di situ nanti hasilnya berbeda itu ya, berbeda ya. Ya. Jadi grammar yang mempunyai dua atau lebih penurunan tree, maka grammar itu nanti dikatakan grammar yang ambigu gitu ya, grammar bebas konteks yang ambigu ya. Jadi boleh penurunan paling kiri atau paling kanan ya kalau dia menghasilkan lebih dari satu penurunan gitu ya, nanti dikatakan ambigu ya. Ya kalau dicek yang kiri ini hasilnya 6, yang kanan ini hasilnya 8 gitu ya. Nah, ini. Oke. Jadi kalau grammarnya masih seperti itu, masih ambigu, nanti harus dilakukan transformasi ya dari grammar ambigu menjadi grammar yang tidak ambigu gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Sebetulnya yang benar ini hasilnya gitu ya. Cuman tadi ada yang 8 tadi ya. Jadi dalam bahasa pemrograman ya ambigu itu dikatakan jelek gitu ya. Jadi bahasa pemrograman itu jelek kalau masih ada ambigu ya, maka nanti ambigu itu harus dihapus ya, harus dihapus. Ambigu yang lain ya nanti akan sering saudara jumpai ini ya dalam if statement ya. If statement itu kan if expression then statement ya, atau if expression then statement else statement. Nah, ini termasuk ini ambigu gitu ya. Yang ini, yang rule ini ya. If statement kan ini bisa menghasilkan yang pertama atau yang kedua. Dan ini ambigu gitu ya. Gimana cara membuat if statement yang tidak ambigu gitu ya. Nah, nanti saudara kadangkala ya dalam bahasa pemrograman kan harus membuat if statement gitu ya. Bagaimana if statement itu yang tidak ambigu itu harus jelaskan. Ya. Ini contoh ya statement yang sudah tidak ambigu ini ya. Ini.
Jadi bisa if statement, if expression, then ini statement. Lah statement sendiri nanti baru if expression 2, then statement 1, else statement 2. Ya, begitu. Jadi saudara bisa menyusun apa namanya apa namanya if statement. Kalau ini ambigu enggak ini gitu, ada 2 1, ini yang atas dengan yang bawah sama enggak? Then statement else sama ya, ini sama, ini expression sama ya, sama. Nanti banyak sekali suatu saat nanti saudara jumpai ya, apa dalam bahasa bebas konteks itu kadang nanti akan dijumpai grammar-grammar yang ambigu gitu ya. Terutama nanti setelah operasi union gitu ya, language atau L yang apa namanya sudah operasi union atau concatenation, stir atau memorfis gitu ya. Nanti suatu saat kalau dicek di ini grammarnya gitu ya, nanti bisa jadi nanti di situ terjadi apa namanya grammar yang ambigu gitu ya. Ini contoh ada apa namanya grammar ya yang menghasilkan language L, di mana language L itu union dari dua buah language ya, L1 dan L2 gitu ya. Ya. Ini kalau disusun ya ternyata mempunyai ini untuk yang string AN, BN, CN ini kan string dari ini language L1 gitu ya. L1 atau L2 gitu ya. Ini NNN ya, bisa L1 bisa L2 ya. Itu ternyata mempunyai 2 penurunan ini ya. 2 penurunan, sehingga di situ bisa dikatakan dia ambigu. Ya. Ambigu nanti harus dihilangkan gitu ya. Oke, nanti ada contoh penghilangannya itu nanti saat di kompilasi nanti kita tunjukkan ya kompilasinya ya, karena itu nanti ya parsing tree-nya ini kan nanti terkait dengan kompilasi gitu ya, sehingga bagaimana mengkompilasi dari sebuah statement ya, baik statement pengerjaan atau statement apa condition ya, itu nanti akan banyak diwarnai di sana ya, di kompilasi ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut di sana. Nah itu ya, kita menunjukkan penurunan-penurunan semacam itu dulu ya. Untuk minggu depan ya kita contohkan gitu ya, contohkan penurunan dari sebuah expression misalkan ya, expression apakah itu masih ada ambigu atau tidak, nanti saya dicoba. Atau mungkin di sini bisa saya berikan gitu ya, saya berikan contoh expression tertentu gitu ya. Ya, expression misalkan kan suatu saat saudara melakukan satu pengerjaan gitu ya, bisa jadi bagaimana membuat grammar semacam ini gitu ya, A ditambah B gitu ya, dan dikalikan C ya, baru ditambah A ditambah dikurangi ditambah C gitu ya misalkan, dan misalkan ada pembagian juga misalkan gitu ya, ada dibagi dengan D gitu ya, baru dikurangi ya, dikalikan C gitu ya. Nah, ini statement ya, statement pengerjaan ya. Kalau kalau mau dibikin dalam bentuk formula, misalkan ini
formula ya di sini untuk penyimpanannya misalkan Z gitu ya, Z sama dengan ini ya. Jadi bisa dicoba ya. Apakah statement pengerjaan ini ya, dan statement pengerjaan ini punya grammar. Kalau punya grammarnya kayak apa gitu ya. Ini kan saudara bisa menyajikan ini dalam bentuk apa tadi penurunan tree-nya gitu ya nanti. Penurunan tree dari sebuah grammar ya yang hasilnya seperti ini. Yang sebelah ini nggak usah di anu dulu ya, ini yang sebelah kiri sama dengan ini. Misalkan ini sebagai penyimpanan saya kasih warna merah gitu ya. Nanti yang dibahas di penurunan tree yang ini ya, ini. Nah, itu ya. Atau mungkin dalam bentuk ekspresi yang lain gitu ya, ekspresi yang lain ya. Contoh saja misalkan ya juga ya sama dengan dikalikan B plus C gitu ya, ditambah dengan B dikalikan C ditambah F gitu ya. Nanti ini grammarnya kayak apa gitu ya, nanti bisa dicoba buat grammarnya gitu ya, atau bisa juga dibuat pohon trinya gitu ya. Silahkan nanti ini dicoba dulu ya sebelum materi kompilasi besok ya. Ini kan nanti terkait dengan bagaimana mengkompilasi ini gitu ya, supaya pengerjaan ini bisa dikerjakan ya secara otomatis ya. Ya, ini boleh saudara susun misalkan apa namanya grammarnya ya, apa grammarnya kayak apa. Terus yang B adalah pohon penurunan ya. Pohon penurunannya ini silahkan nanti dicoba dulu ya, dua hal ini dari grammar itu nanti bisa dicoba. Ini contoh sederhana ya, sederhana dari sebuah statement pengerjaan yang ada di bahasa pemrograman gitu ya. Saudara harus mengecek grammarnya macam apa, penurunannya seperti apa, pohon penurunannya. Nanti sebetulnya bisa diperluas ya. Kalau dalam bahasa pemrograman kan bukan hanya statement pengerjaan gitu ya, ada statement if condition, ada statement yang lain ya, ada matrik gitu ya, ada array vektor gitu ya. Nah, nanti ada penanganan lebih ya dalam kompilasinya gitu ya, kompilasinya. Oke, sekarang itu ya yang bisa sampaikan di pertemuan kali ini. Di situ intinya bahasa bebas kontek tadi ya, bahasa bebas kontek itu yang terkait dengan grammar bebas kontek ya, ternyata mempunyai beberapa properties ya, beberapa ketentuan ya, yang nanti harus dipenuhi ya. Contohnya tadi harus bisa dibuat dalam bentuk normal komsi misalkan gitu ya, harus memenuhi apa namanya klosur gitu ya, sehingga di sana nanti saudara bisa apa namanya melakukan beberapa operasi yang bisa terjadi di sana ya, operasi substitusi, operasi union, concatenation, stir, kemudian homomorfis gitu ya, dan juga tadi ya saudara bisa menggunakan algoritma JYK gitu ya untuk apa menurunkan string ya dari eh, apa namanya language yang dihasilkan oleh grammar bebas kontek yang dalam bentuk normal komsi, sehingga penurunannya ya, penurunan tree-nya itu
pohon tri, istilahnya pohon tri biner gitu ya. Jadi dalam bahasan pemrograman itu ya yang dibahas dengan Pak Edi atau Pak Aris gitu ya. Di sana biasanya pohon trinya adalah pohon tri biner gitu ya dalam bahasa pemrograman nantinya. Tidak ada yang jarang membahas pohon tri yang apa namanya tertier ya, lebih dari 2 gitu ya, bukan 2 ini. Ya. Jadi dalam bahasa pemrograman nanti banyaknya yang apa namanya aplikasi dari yang pohon pohon biner gitu ya, pohon biner. Ya makanya di situ yang sering digunakan adalah yang normal komsi, sehingga nanti algoritma CJK juga dalam bentuk normal komsi. Ya, dan ada beberapa ketentuan lain tadi ya yang apa namanya harus diuji ya, apakah di situ ambigu gitu ya, apakah grammar itu kosong, apakah grammar itu berhingga. Ya ini apa namanya melatih kita sebetulnya untuk menjadi seorang analis gitu ya, analis. Jadi grammar diteliti macam-macamnya gitu ya, jadi semacam itu. Jadi saudara itu sebetulnya juga seorang analis gitu ya. Jadi kalau ada penggal program ya, sebuah program saudara harus menganalisa itu ya, dari statement pertama sampai statement terakhir itu ya, dianalisa satu-satu ya, dicari apakah masih ada kesalahan, ada bug yang terjadi di sana apa gitu ya. Kalau salahnya seperti ini nanti dibenarkan yang benar seperti apa, yang memenuhi kaedah-kaedah dalam bahasa pemrograman tersebut gitu ya. Sehingga intinya ya, kalau saudara menguasai grammar bebas konteks, bahasa bebas konteksnya gitu ya, saudara harus menjadi seorang analis seperti tadi ya. Apakah kosong itu nanti grammar itu menghasilkan tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Kemudian apa yang terjadi di sana ya harus ditangani dengan baik semacam tadi ya. Jadi dalam menghasilkan atau dalam membuat shortcode ya, shortcode yang nantinya dalam pembuatannya itu bisa dalam bahasa C, bahasa Pascal, dalam bahasa Java gitu ya. Dalam membuat shortcode itu saudara memenuhi kaedah-kaedah yang berlaku pada bahasa pemrograman yang saudara pakai gitu ya. Tidak bisa bahasa grammar pada Pascal diterapkan pada grammar bahasa Java gitu ya, tidak bisa. Ya, apakah lagi misalkan grammar pada C diterapkan pada grammar pada Pascal gitu juga tidak bisa. Jadi saudara harus apa namanya menguasai ya, menguasai grammar pada masing-masing bahasa yang dalam konteks gitu ya, dalam konteks ya Pascal, Java, C gitu ya. Ini harus dikuasai betul gitu ya, sehingga bisa mengetahui gitu ya mana yang memenuhi kaedah-kaedah yang ada dan mana yang tidak memenuhi kaedah, sehingga nanti ya andai kan yang membuat shortcode itu orang lain ya, orang lain saudara tetap masih bisa menganalisa gitu ya, menganalisa eh, apa namanya ketentuan itu sudah diterapkan dengan baik atau belum gitu ya. Contohnya saudara sebagai asisten mata kuliah gitu ya, asisten praktikum gitu ya, di lab itu menangani 10 sampai 15 mahasiswa gitu ya, harus paham ya dengan baik ya dalam menerapkan automata itu ya. Kan banyak sekali kesalahan-kesalahan ya, misalkan dari 10 mahasiswa ini salah ya, sudah harus apa namanya cepat menemukan kesalahannya dan cepat memberikan solusi ya, pemrograman itu kaedahnya yang benar itu seperti apa ya, bisa cepat mengetahui salahnya dan cepat juga membenarkannya gitu ya. Jadi saudara nanti asisten itu tidak hanya asisten untuk satu mahasiswa saja gitu ya, tapi bisa 10 atau 15.
Ya kalau asisten hanya menghasilkan satu saja ini nggak selesai-selesai gitu ya. Menangani problem di praktikan satu nggak selesai-selesai, berarti bisa dianggap otomata saudara masih lemah di bahasa pemrograman itu ya. Nah ini besok contoh realnya ya, saudara nanti kan mungkin ada praktikum gitu ya, misalkan praktikum, saudara bisa mengamati nanti di sana ya penguasaan otomata dari asistennya seperti apa gitu ya. Misalkan ada kesalahan seperti ini, bisa cepat ditemukan salahnya di mana, cara membenarkannya bagaimana semacam itu. Jadi itu ya praktis dari apa namanya yang kita pelajari hari ini sebetulnya itu contoh konkretnya itu ya apa namanya saat saudara mengcoding ya mengcoding menggunakan shortcode bahasa pemrograman tertentu dan di sana nanti ada beberapa hal ya yang harus dipenuhi ya terkait dengan bahasa pemrograman itu sehingga saat kompilasinya gitu ya saat dikompil ya bisa dikatakan tidak ada error gitu ya. Ya kalau sudah membuatnya sudah dengan kaidah yang ada ya benar gitu ya dipastikan tidak ada error ya. Error itu apabila kaidah-kaidah ada yang dilanggar gitu ya kemarin ya. Jadi dalam otomata kan diterima atau ditolak ya. Kalau diterima kan berarti nggak ada error. Kalau ditolak itu berarti ada error. Errornya di mana gitu ya, semacam itu. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Untuk apa namanya kuis ya nanti saya taruh di Kulon 2 sudah saya siapkan cuman belum saya bukanya tadi ada trouble di apa namanya timnya saya ngotak-ngotak timnya nggak bisa masuk sehingga tadi belum sempat membuka untuk apa namanya Kulon 2-nya ya coba nanti apa namanya untuk kuisnya ya bisa dikerjakan hari ini ya tidak harus setelah ini nanti saudara kan bisa baca-baca dulu ya materi-materi yang kemarin-kemarin juga gitu ya saya beri waktu ya untuk mengerjakan mungkin sampai jam 10 malam gitu ya nanti bisa saudara kerjakan selama 1 jam ya silahkan dipilih waktu yang tepat gitu ya ya sesuai dengan kesibukan saudara ada kuliah yang lain ataupun ada praktikan ya atau tugas yang lain gitu ya nanti bisa dikerjakan sesuai waktu yang tepat ya. Nanti saya buka di Kulon 2 ya untuk kuisnya nanti bisa dikerjakan ya dengan sebaik-baiknya materi dari awal kemarin ya dari awal sampai ini dari materi saya maksudnya. Oke saya kira itu ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, ya bisa kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Ini untuk yang terkena absen, setelah ini nanti akan saya tangani, ya sudah kita absenkan nanti. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Mari. Ya.